Siang hari Ezra kembali ke rumah. Kina bersandar di sofa yang telah dikeluarkan tapi dipindahkan kembali lagi, bersenandung, kepala kecil mengangguk-angguk, terlihat bahwa suasana hatinya sedang sangat baik. Ezra duduk di sampingnya, mengusap rambut lembutnya dengan telapak tangan besar, bertanya dengan penasaran, hal menyenangkan apa yang terjadi hari ini. Ceritakan padaku, Albert meneleponku pagi ini. Dia memberitahu aku bahwa dia telah kembali untuk syuting. Kina menjelaskan kepada Ezra sambil tersenyum, mengelus perut yang sedikit membuncit, bercanda, dia bilang mau cari uang susu untuk bayi kita. Ezra menunduk untuk memandangi wajah mungilnya yang cantik, matanya melengkung seperti bulan sabit karena tersenyum, jernih dan bersih, seolah-olah bintang-bintang di seluruh alam semesta ada di matanya. Yah, tidak peduli berapa kali dilihat, Kinanya selalu begitu cantik. Kenapa kamu menatapku terus-menerus? Kina tersipu, suaranya rendah dan lembut. Dia menunduk ke dada Ezra, mencegah Ezra untuk melihatnya. Aku tidak melihatmu sepanjang pagi. Setelah pulang, aku tentu ingin melihatmu lebih lama. Ezra tahu bahwa Kina pemalu. Dia sengaja merendahkan suara dan berkata di dekat telinganya. Dia menyadari bahwa dirinya hanya mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hati, walau Kina merasa bahwa itu hanya kata-kata manis belaka. Dia tidak ingin lagi menyembunyikan isi hati, dia ingin selalu menyatakan kerinduannya. Anakku, kamu jangan tiru ayahmu ya, Kina meraba perut, berkata dengan wajah memerah. Ketika ibu baru kenal ayahmu, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Sekarang dia malah begitu pintar gombal, ini adalah contoh yang buruk. Setelah dipikir-pikir, pria ini memang jauh berbeda dengan yang dikenalnya pertama kali. Saat itu, dia seperti robot tanpa emosi. Dia tidak hanya melakukan hal-hal dengan tegas dan kejam, tetapi juga pendiam, tidak pandai berkata-kata, selalu memasang ekspresi dingin dan menakutkan saat menghadapi orang. Meskipun dia yang sekarang memang tidak terlalu lembut, tetapi senyum tipis yang sewaktu-waktu ditunjukkannya itu penuh dengan kehangatan. Terkadang juga dapat ditemukan kelembutan yang melintas di matanya. Ini membuat Kina merasa sangat berharga. Dia sangat menyukai dirinya yang seperti ini. Anak kita adalah seorang gadis, biarkan saja pria yang mengatakan kata-kata manis. Seperti halnya dia yang selalu berkata-kata manis, sementara Kina mendengarkan. Usai itu, Ezra merasa ada yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, nada suaranya tiba-tiba menjadi serius. Tidak, jika ada yang berani mengatakan hal-hal brengsek seperti itu kepada anak kita, aku akan membuatnya tidak dapat berbicara lagi. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menculik mutiaranya. Kamu baru saja mengatakannya padaku, berarti kamu juga brengsek? Kina tidak bisa menahan tawa. Kecerdasan pria ini selalu absen ketika berbicara tentang anak. Sekarang dia bahkan memarahi dirinya sendiri secara tidak langsung. Kita sudah menikah. Dari aspek hukum, aku tidak termasuk brengsek. Dia meremas ujung hidung Kina. Berdalih, HMPH, Kina mengangkat tangan dan mencubit pipinya. Lalu mengangkat wajah dan berkata, sebelum kita menikah, kamu sudah melakukan hal ilegal padaku. Intinya kamu adalah brengsek. Ezra terdiam, mengerucutkan bibir sambil merenung. Melihatnya tiba-tiba tidak berbicara dan berwajah serius, Kina agak gelisah. Apakah dia marah? Pada saat berikutnya, terdengar Ezra berkata dengan sangat percaya diri, bukankah aku sudah bertanggung jawab dan menikahimu? Itu namanya memperawal penggunaan hak sebagai suami. Yah, begitu. Aku hanya menggunakan hak milikku lebih awal, bukan brengsek. Kina tertawa, bisa-bisanya Ezra mengatakan hal seperti ini. Saat itu, dia menolak untuk menikah dengannya. Pada akhirnya, dia terpaksa menikah karena Ezra mengancam dan menggodanya terus-menerus. Untung saja tidak sampai menodongkan pistol ke kepalanya. Setelah dipikir kembali, cukup dramatis bahwa mereka langsung menikah setelah malam itu. Ezra, mulutmu benar-benar semakin pintar. Kina meremas kedua sisi pipinya dengan kedua tangan,
mengerang. Benarkah? Ezra meraba dagu, tersenyum tipis. Yang penting kamu suka dengar. Kina kadang-kadang merasa dirinya kehabisan akal dalam menghadapi Ezra. Dia berdiri dari sofa, menepuk bahunya dengan angkuh. Saatnya makan, Pak Ezra. Ezra ikut berdiri, memapahnya berjalan menuju meja makan. Dia sangat menyukai kehidupan yang dilalui bersama Kina. Dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencoba untuk menghancurkan waktu bahagia mereka. Selesai makan siang, Ezra membawa Kina kembali ke kamar untuk tidur siang, kemudian pergi bekerja di ruang kerja. Kina berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tidak bisa tertidur. Dia menatap langit-langit sebentar, lalu bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan kamar. Dia datang ke ruang kerja, mengetuk pintu dan masuk setelah mendapat izin. Di depan meja, Ezra mengangkat kepala untuk melihatnya, menghentikan pekerjaan di tangan, bangkit, dan berjalan ke arahnya. Ada apa? Tidak, aku tidak bisa tidur, jadi aku pun berjalan-jalan. Kina menurunkan telapak tangan Ezra yang menyentuh dahinya, berkata, kamu lanjut kerja, tidak usah pedulikan aku akan cari buku untuk baca. Oke, Ezra mengelus perutnya dengan lembut, duduk kembali di kursi, lanjut kerja. Kina mengambil sebuah buku Jerman, duduk di sofa dan mulai baca. Dia sesekali melihat pria yang sedang bekerja keras. Semakin dilihat, dia semakin merasa bahwa penampilan serius dari pria ini benar-benar sangat tampan dan menggoda. Jadi, dia lekas menutup buku dan mengesampingkannya, kemudian menumpukan pipi di satu tangan, memandangi penampilan pria yang indah. Karena tatapan seseorang yang terlalu membara, sulit bagi Ezra untuk dapat mengabaikannya. Namun, ini tidak mengganggu pekerjaannya. Dia tiba-tiba mengangkat garis pandang, bertatapan dengan Kina, membuatnya terkejut. Kina, maukah kamu duduk di sini, supaya kamu bisa melihatku dengan lebih jelas? Sudut bibirnya melengkung, mengusulkan pendapatnya. Setelah tertangkap basah mengintip, Kina segera menundukkan kepala, buru-buru membuka buku yang terabaikan, berkata dengan sedikit kesal. Siapa yang mengintipmu? Jangan narsis. Mendengarkan alasan Kina yang terlalu dipaksakan, Ezra mengepalkan satu tangan dan meletakkannya di depan bibir, berpura-pura batuk untuk menyembunyikan tawanya. Oke, aku salah lihat. Dia berkompromi. Kina langsung mengaku. Aku memang melihatmu, tidak boleh. Usai berbicara, dia berdiri dan berjalan ke arahnya, berniat untuk melihat seperti apa hal-hal yang dikerjakannya. Ini, dia melihat beberapa poster karakter game di atas meja. Dia mengambilnya dengan penasaran, ingin melihat lebih cermat. Ezra langsung merebut kembali poster-poster itu darinya dengan ekspresi gugup, berkata dengan nada yang sangat serius, ini. Jangan sentuh. Kina jarang melihatnya terlihat begitu serius, sehingga dia pun tercengang. Setelah tersadar kembali, dia berkata, maaf, aku tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini bukan sesuatu yang penting juga, ujar Ezra setelah menyadari bahwa reaksinya terlalu berlebihan dan sikapnya terhadap Kina juga terlalu kasar. Setelah berpikir sejenak, dia merasa bahkan dirinya sendiri pun belum tentu dapat memecahkan misteri di dalam gambar, apalagi Kina. Oleh karena itu, dia menjelaskan, aku tidak suka orang lain menyentuh barang-barang di meja kerjaku, itulah mengapa reaksiku agak berlebihan barusan. Tetapi kamu bukan orang lain, kamu boleh menyentuhnya sesuka hatimu. Selesai berkata, dia menyerahkan poster karakter game ke tangan Kina. Kina merasa hangat setelah mendengar kalimat belakang yang diucapkan Ezra. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah ini adalah bagian dari informasi pekerjaan? Terkadang reaksinya memang agak lambat, namun berdasarkan apa yang dia kenal tentang Ezra, hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan tidak mungkin akan muncul di mejanya. Poster karakter game ini memang tampak sedikit aneh. Termasuk, tapi tidak penting. Kamu bisa mengembalikannya padaku setelah kamu selesai melihatnya. Ezra melirik poster di tangan Kina,
berharap Kina tidak terlalu memperhatikannya. Kasus yang diselidikinya sekarang melibatkan terlalu banyak hal. Kekuatan di balik kasus ini juga sangat besar. Dia tidak ingin Kina terlibat dalam bahaya ini. Kina menatapnya selama beberapa detik dan bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku membawanya ke kamarku?" Dia ingin mencoba, mana tahu dia dapat memberikan bantuan. "Boleh." Ezra ragu-ragu sejenak sebelum setuju, kemudian mengingatkan, "Setelah lihat, tidurlah, oke?" "Siap, Pak." Kina menopang pinggang dengan satu tangan, memberi hormat dengan tangan lainnya. Tingkah lakunya yang agak lucu ini membuat Ezra tertawa. Ezra menundukkan kepala dan mencium keningnya. "Sudah, kembalilah ke kamar." "Bungkuk, aku juga mau menciummu." Kina memprotes dengan tidak puas. Ezra selalu menciumnya sesuka hati hanya karena lebih tinggi darinya. Sedangkan dia hanya bisa mencium Ezra ketika Ezra duduk atau berbaring. Mendengar kata-kata Kina, senyuman muncul di mata Ezra. Penampilan Kina yang keras kepala terlihat sangat imut. Dia membungkuk dengan patuh, menatapnya sejenak. Kina merasa tidak nyaman karena ditatap terus-menerus olehnya. Pipi segera memerah. Dia mengangkat tangan untuk menutupi mata Ezra, mengerang, "Jangan lihat." Setelah ciuman cepat di pipi Ezra, dia buru-buru berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Ezra tersenyum ringan, melihatnya melarikan diri, berkata di dalam hati, dia yang melakukan hal buruk, dia juga yang melarikan diri. Kembali ke kamar Kina mengamati poster game untuk sementara waktu. Ini terlihat seperti poster game biasa dan normal, tidak ada yang aneh. Bisa-bisanya poster seperti ini berkaitan dengan pekerjaan Ezra. Ini sungguh aneh, rasa kantuk berangsur-angsur melanda. Dia menggunakan ponsel untuk memotret semua poster, kemudian mencatat nama-nama karakter di memo. Setelah itu, barulah dia dapat tertidur dengan nyaman. Setelah bangun, dia ingin mengembalikan poster game ke Ezra, tapi Ezra sudah berangkat kerja. Karena takut lupa, dia pun meletakkan kembali barang-barang itu di meja, lalu mengirim pesan untuk memberitahu Ezra. Ezra menemukan bahwa istrinya berperilaku amat baik akhir-akhir ini. Ini membuatnya merasa janggal. Menurut laporan dari Bibi Nam, mereka sarapan bersama setiap hari. Setelah dia meninggalkan rumah untuk pergi bekerja, Kina langsung kembali ke kamar. Dia baru keluar dari kamar setelah diingatkan oleh Bibi Nam untuk berolahraga di luar. Setelah berolahraga, dia kembali ke kamar lagi sampai waktunya makan siang. Siang hari Bibi Nam baru saja selesai membuat makan siang. Ketika dia melihat tuan rumah kembali dari kerja, dia segera menyapa dengan hormat tuan muda kedua. "Nyonya muda di kamar lagi?" Ezra memandangi ruang tamu, bertanya dengan kata, "Lagi?" "Ya, sekitar jam 10 tadi, saya mengingatkan Nyonya muda untuk berolahraga di luar." Nyonya muda berjalan selama sekitar setengah jam di luar. Setelah pulang, dia kembali ke kamar lagi. Dia hanya makan sekali. Bibi Nam menundukkan kepala dengan hormat, menjelaskan secara rinci. "Oke," Ezra menjawab dengan dingin, berjalan ke atas. "Aku akan menyuruhnya turun untuk makan, tuan muda kedua." Bibi Nam berteriak dengan ragu. "Apa?" Ezra berhenti, menoleh. Apakah Nyonya muda menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya? Bibi Nam menebak, sekaligus mengingatkan, selain waktu makan dan waktu olahraga yang memang diperlukan, Nyonya muda selalu mengurung diri di dalam kamar hampir sepanjang waktu. Ezra mengerutkan kening, merenung. Dia merenungkan sejak kapan Kina mulai bertindak janggal. Dia mengingat kembali kejadian dalam beberapa hari ini. Sepertinya, sejak Kina tidak bisa tidur pada siang hari itu, lalu pergi ke ruang kerja untuk mencarinya. Sejak hari itu, Kina selalu mengurung diri di dalam kamar. "Aku akan memperhatikannya," dia menjawab dengan nada datar, kemudian berjalan ke atas. Tiba di depan kamar, dia mencoba mendorong pintu. Namun, pintu terkunci dari dalam. Dia mengangkat tangan dan mengetuk pintu, sambil berkata, "Kina,
waktunya makan siang. Sekitar setengah menit kemudian, Kina keluar dari ruangan dengan tampang tenang. Oke, ayo. Dia meraih lengan Ezra, berkata sambil tersenyum. Kina, apa yang kamu sibukkan di kamar akhir-akhir ini? Ezra bertanya dengan tenang, berdiri diam di tempat. Tatapan tajamnya terus menatap wajah Kina, tidak ingin melewatkan sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya. Tidak. Kina menggaruk bagian belakang kepala, menggelengkan kepala sambil berkata, aku tidak menyibukkan apapun. Aku hanya merasa perutku terlalu besar, jadi aku agak malas gerak. Aku tinggal di kamar untuk baca buku, dengar musik dan lain-lain. Abis berkata, dia mengelus perutnya yang berusia 7 bulan. 3 bulan lagi, dia akan dapat melihat, mencium, dan menggendong anaknya. Dia sudah tidak sabar, kamu harus sering keluar dan olahraga. Kalau tidak nantinya kamu akan kesulitan untuk melahirkan Kina. Melihat Kina tidak ingin cerita, Ezra pun tidak ingin memaksanya. Alhasil, dia melanjutkan topik yang dibuka olehnya. Lagi pula tidak peduli apa yang dilakukan Kina secara diam-diam, dia akan segera mengetahuinya, menemukan kebenarannya. Ya, aku tahu. Karena Ezra tidak bertanya lagi, Kina buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia berpikir di dalam hati, aku harus cari waktu untuk bertanya kepada Ezra tentang poster-poster game itu, cari tahu seperti apa hubungan antara poster-poster itu dengan pekerjaannya. Pandangan Ezra melewatinya dan berhenti di kamar. Semuanya terlihat normal, tidak ada yang aneh. Tentu saja, kalau kamu benar-benar tidak ingin bergerak, aku bisa membantumu di malam hari. Ezra mendekatkan muka ke telinga Kina, merendahkan suara. Ezra, diam, teriak Kina setelah mengerti apa yang Ezra maksud. Dasar brengsek, bisa-bisanya dia tidak merasa malu untuk mengatakan hal seperti itu di siang bolong ini. Ayo makan. Ezra berkata dengan santai, menutup pintu kamar dan turun bersamanya. Mengenai perilaku abnormal Kina, dia akan mencari kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukannya.